Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan sehat selalu semoga. Dan untuk pertemuan minggu pertama ini, saya mendapatkan amanah dari Prodi Farmasi untuk mengisi materi terkait, kalau judulnya itu kemarin di peta itu sebenarnya adalah pemanfaatan teknologi internet kalau tidak salah. Nah, untuk di situ mungkin nanti akan lebih dijelaskan di sini di pertemuan hari ini adalah terkait penelusuran literasi, yaitu bagaimana cara mencari literasi di jurnal, bagaimana mencitasi dan sebagainya. Nah, untuk modulnya ini sudah saya share di e-learning. Nanti silahkan teman-teman download sendiri, silahkan dibaca-baca juga. Di sini nanti kita akan mempelajari dulu sambil nanti teman-teman juga sudah mendownloadnya. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan bahas terkait apa toh itu pengantar penelusuran literasi, apa toh itu literasi, dan apa jurnal-jurnal itu sebenarnya. Di sini sudah tertulis terkait literasi dan penelusuran literasi. Untuk literasi sendiri saya rasa teman-teman sudah tahu, dari semester awal sudah diajarkan apa itu literasi dan sebagainya. Pada dasarnya literasi itu adalah rujukan kita untuk memperkuat opini kita. Jadi ketika teman-teman mengemukakan sebuah opini, mengemukakan sebuah pendapat, alangkah baiknya jika hal tersebut didukung dengan literasi yang bagus pula. Contoh gini, ketika teman-teman membuat sebuah karya tulis, membuat jurnal, membuat paper, membuat nanti tugas akhir. Nah, ketika teman-teman mengemukakan sebuah pendapat, mengemukakan sebuah opini di karya tulis teman-teman. Nah, ketika hal tersebut teman-teman lakukan, alangkah baiknya jika hal tersebut itu juga didampingi dengan jurnal-jurnal ataupun literasi yang bisa mendukungnya. Jadi ketika mungkin gini, teman-teman ngomong ketika obat A itu belum dinyatakan masih banyak kekurangannya, kalau di bidang farmasi ya, contoh seperti itu. Jadi obat A masih banyak kekurangannya, obat B masih banyak kekurangannya, itu pendapat teman-teman. Tapi ketika itu tidak ada sumber yang memadai, tidak ada karya tulis pendukungnya, hal tersebut nanti orang bacanya ya cuma sekedar kok ngomong seperti itu, tapi tidak ada dasarnya, ya kayak orang ngomong asal-asalan pada akhirnya gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka perlu adanya literasi yang kita bahas pada hari ini. Oke, literasi pada dasarnya banyak sekali bisa kita dapatkan dari sumbernya, dari mungkin yang paling sering teman-teman cari mungkin di Google Scholar dan sebagainya. Nah, di sini ada Google Scholar, ada DOAJ, Saindirect, dan juga Sinta nanti yang akan kita pelajari sedikit. Yang pertama Google Scholar, kita akan langsung buka aja. Oke, saya teman-teman cari seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke Google Scholar. Tinggal teman-teman ketikkan contoh, saya mau mencari terkait penelusuran bagusnya ya, analisis kualitas obat, coba. Oh, ini aja kualitatif ya. Nah, di sini akan langsung muncul penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang sudah masuk ke Google Scholar. Di sini teman-teman juga bisa memilih tentang waktunya. Biasanya kalau di karya tulis itu yang digunakan sekitar 5 tahun terakhir. Nanti kalau sekarang 2021 kita bisa gunakan 2016, di sini 2021. Nah, di sini otomatis akan langsung next waktu jurnal ini dipublish itu antara tahun yang kita tentukan tadi. Teman-teman bisa langsung klik yang sini, bagian sini ya kalau untuk downloadnya. Nah, akan langsung ke download. Sini buka bisa. Nah, ini saya rasa mudah sekali untuk Google Scholar, teman-teman juga sudah sangat familiar. Nah, di Google Scholar juga ada fitur ini teman-teman, ada artikel, profil saya, koleksiku, dan sebagainya. Koleksiku ini teman-teman bisa menambahkan jika teman-teman tanpa harus mendownload
tanpa harus mendownload. Teman-teman nanti tinggal memasukkan ke dalam sini koleksi ini. Jadi nanti teman-teman ketika mencari tinggal buka di Google Scholar yang sini sudah login ke email teman-teman ya. Ketika dibuka langsung muncul ke koleksi ini. Jadi tanpa biasanya kalau teman-teman download itu akan lebih banyak kelupaan. Biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke yang profil ini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Profil saya. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai karya tulis, mempunyai paper dan sebagainya yang dipublish di jurnal, yang sudah ke indeks Google Scholar dengan email yang teman-teman gunakan ini ya loginnya. Nah, di sini saya menggunakan email yang ini email saya. Nah, ketika ini sudah teman-teman publish, sudah submit ke jurnal papernya dan sudah ke indeks oleh Google Scholar, otomatis akan ke indeks oleh Google Scholar di sini. Jurnal-jurnal teman-teman akan muncul di sini. Nah, di sini akan ada judulnya, berapa kali dikutip, tahun dan sebagainya. Di sini ada kutipan, indeks indeks dan sebagainya. Ini akan kita pelajari selanjutnya. Oke, ini untuk Google Scholar insya Allah teman-teman sudah paham semua. Selanjutnya kita akan bahas terkait yang namanya DOAJ ya. Kita langsung saja buka DOAJ. Oke, DOAJ ini langsung ke sini. Nah, ini sama seperti tadi Google Scholar pada intinya. Teman-teman tinggal ketikkan aja contoh ini ya. Nah, tinggal ketik DOAJ ini jurnal internasional juga, indeksnya internasional, tapi belum tingkatannya masih di bawah Scopus dan IEEE. Jadi ini masih yang versi di bawahnya, ini setaranya dengan yang Copernicus dan sebagainya. Nah, ini beda lagi. Kalau kita selanjutnya ada yang namanya Sciendirect. Nah, di sini biasanya lebih banyaknya ke yang Scopus tadi. Saya bilang Scopus itu IEEE itu udah standar jurnal yang standar internasional yang digunakan oleh para peneliti untuk saat ini, dosen-dosen. Nah, nanti teman-teman baiknya ketika membuat sebuah karya tulis, membuat tugas akhir juga nanti ada merujuk ke jurnal-jurnal yang memang standarnya internasional, yaitu Scopus ini tadi. Contoh saya ketikkan ini, kita masuk ke advanced analisis contoh ya, langsung aja bisa. Nah, ini akan keluar. Oh maaf, saya belum masukkan tipenya. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Bisa langsung sebenarnya, bisa langsung. Oke. Ini tahunnya, range-nya juga bisa teman-teman pilih. Contoh saya pilih yang 2016. Seperti ini. Nah, ketika dia muncul download, jadi di Sciendirect ini ada yang versi free, ada yang versi berbayarnya, yang model berbayar. Nah, di sini ketika tulisannya download PDF, ini akan langsung yang dia versi free. Kita akan coba. Nah, akan langsung keluar seperti ini. Ya. Nah, ini yang dinamakan nanti, ini lihat, Elsevier ini biasanya lebih ke Scopus dan sebagainya. Standarnya di sekitar itu. Jadi ketika teman-teman mencari rujukan yang sudah mungkin ini penerbitnya Elsevier, nanti ada tulisannya kemarin itu IEEE, Scopus dan sebagainya, itu akan teman-teman sebagai rujukan sudah sangat bagus dan insya Allah sudah sangat kuat. Itu yang bisa teman-teman gunakan. Oke, untuk ini yang Sciendirect-nya bisa teman-teman gunakan. Selanjutnya ada yang namanya Sinta. Nah, ini yang Indonesia ya. Jadi ini adalah yang dari Indonesia. Kalau tadi kita berbicara yang internasional, di Indonesia juga ada. Di sini teman-teman juga bisa mencari jurnal-jurnal itu. Contoh
ketemu. Oke, sebentar. Oh maaf, bisa langsung ke sini ya. Nanti teman-teman bisa masukkan ke sini. Jurnalnya yang dicari apa, dia masuk Sinta berapa dan sebagainya. Nah, nanti langsung ditelusuri di jurnalnya. Nah, ini isinya. Oke, seperti ini ya untuk Sinta. Dia lebih berfokus pada akreditasi jurnal. Jadi sama antara Scopus dan Sinta itu sama. Kalau Scopus itu akreditasi jurnal skalanya internasional, sedangkan untuk Sinta itu adalah akreditasi jurnal yang skalanya saat ini digunakan nasional di Indonesia. Sinta ada mulai dari Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan Sinta 1. Yang paling bawah ya Sinta 5, Sinta 4 di atasnya, dan yang paling bagus itu Sinta 1. Kalau untuk Scopus itu ada namanya Q, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Dimulai dari yang Q5 itu sampai nanti akhirnya di Q1 yang paling tinggi. Oke, itu mungkin ya untuk iterasi saat ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari lagi. Semoga apa yang kita bahas bersama ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya, jika mungkin nanti ada pertanyaan dan sebagainya, diskusi bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kesalahan, ada mungkin tidak berkenan. Kita akhiri bersama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.